Perlu rekan-rekan semua garis bawahi, kenapa sampai ada dinasnya perempuan dan anak. Sudah ada laporan dari Pak Waka bahwasanya ini si oknum ini sudah didatangi. Mengucapkan selamat sekali lagi untuk resmi perdana yang di Garut ya. Saya ingin titipkan pemberdayaan perempuan dan anak. Perlu rekan-rekan semua garis bawahi, kenapa sampai ada dinasnya perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak ini harus dilindungi dan harus diberdayakan. Tolong digaris bawahi, bukan karena kita lemah, bukan karena perempuan lemah, bukan karena perempuan anak-anak lemah, tapi karena perempuan dan anak adalah aset paling kuat untuk membentuk keluarga yang hebat. Sudah selesai apel karena Pak Bupati lagi di Polres dalam rangka Hari Bayangkara olahraga bersama, jadi tadi mewakili. Sekarang semenjak kepemimpinan Pak Syakur, kita selalu ada yang namanya briefing hari Senin. Jadi Bapak itu selalu menganjurkan Senin itu adalah hari bebenah di kantor. Artinya masalah-masalah yang dihadapi seminggu ke belakang dirumuskan solusinya seminggu ke depan. Agenda seminggu ke depan juga dibadamikan bersama-sama semua kepala SKPD. Tes untuk assessment terkait lingkungan rumah, terutama bagi bayi-bayi di bawah 2 tahun gitu. Jangan sampai ada infeksi, apalagi mungkin harus edukasi lebih ya, jangan sampai rumahnya udah lembab, bapaknya merokok. Nah itu semakin makin. Yang beres briefing, kita mau ngapain? Ganti baju karena mau ada paripurna. Pemda Garut isinya begini, kurang estetik tapi kan belum punya duit buat benerin, cuman setidaknya harus bersih. Nanti harus dicek lagi ini Setda udah eco office atau belum, tapi kemarin komplainan dari Ibu Tini, pembimbing LH aku ya, belum nurut. Kita cek lagi seberapa patuh Setda sama prinsip-prinsip eco office. Jadi kita nggak sih. Jadi kalau misalnya eco office itu pemilahan sampah yang dilihat, efisiensi penggunaan air, sama ini kehijauannya harus dijaga. Kalau rumah dinas aku kan udah mulai itu pemilahan sampah. Sebelum kita nyuruh orang lain ya, kita harus mempraktekkan pada diri sendiri dulu. Depan kita masih banyak PKL, apalagi kalau misalnya subuh-subuh di pertigaan segitiga Pemda itu masih banyak tumpukan sampah. Bukan berarti tutup mata, cuman ya ini nggak ada pembenaran sih, emang salah sih, tapi yang merasa salah baru aku sendiri. Nantilah dibantuin sama yang lain supaya sampah. Jadi gini, kita sama-sama masyarakat, kita mau melarang masyarakat kan harus ada solusinya dulu. Nah itu lagi dipikirin supaya nggak kayak gitu. Terus kayak PKL di depan, kita juga mau mikirin gimana caranya supaya rapi. Tadinya mau pembebasan tanah supaya ada tempat untuk PKL, cuman melihat situasi Garut hari ini rasanya pembebasan tanahnya agak dinantikan dulu. Udah diusir juga kasihan. Kasihannya dalam artian kita belum punya tempat relokasi lainnya, dan memang di sini relatif jalannya masih aman. Terus mereka tidak ada bangunan yang semi permanen. Ketika udah sore udah bubar semua. Yang
salah itu kalau bangunannya semi permanen, ngebangun trotoar dimakan, nah itu nggak bagus gitu. Sekarang kita mau ganti baju dulu, udah nyampe rumah sambil ngecek anak-anak udah makan apa. Assalamualaikum. Gak ada yang waalaikumsalam. Gak ada yang waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu karena ada kamera aja nih. Hei, gitu ya. Salam. Woi, pause dulu. Kalau nggak ibu berada ininya, PlayStation-nya. Jangan ini kan. Salam. Udah pada makan? Makan apa? Terus? Ibu pergi dulu ya. Nah, ya mahapunten ya, karena kita lagi bebenah, jadi baju aku di luar semua. Biasanya masih di kamar. Dah, sampai bertemu setelah kita ganti baju. Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Kabupaten Garut, Assalamualaikum Teh. Punten tadi keputus Teh Awat. Jadi kemarin itu kejadiannya Teteh yakin banget bahwa itu adalah sengaja orangnya. Iya, soalnya aku nggak tahu ya antara sengaja atau enggaknya Bu, karena kan posisinya aku emang udah masuk ke dalam setengah badan gitu. Terus si bapak itu tuh pegang Noel gitu kayak ngeburu-buru dua kali. Bapak itu mau masuk, dia 2 kali. Kalau setelah bapak itu mau masuk di angkot belakang, kenapa dia duduknya di depan gitu Bu? Oke. Itu kan naiknya barengan sama Teteh berarti? Iya, barengan Bu. Terus yang terduga pelaku ini berdua ya? Barengan ya mereka? Iya, yang satu mah yang Noel aku gitu ya Bu, megang. Yang satunya lagi bilang kayak gini, kenapa Teh? Gitu kan nanya ya Bu, ya kedengeran gitu. Terus tuh kata aku Teh, ini si bapaknya megang. Iya, kedengeran. Tapi mereka tuh emang saling kenal antara dua orang itu? Iya, itu temenan. Oh, temenan. Soalnya sebelum aku masuk tuh, mereka tuh ngobrol gitu kayak minta rokok gitu di seberang aku gitu. Teteh naik dari mana, turun di mana? Di Alfamart yang deket ini Bu, rumah sakit Baitur Rahman. Oh, turunnya? Turunnya di Gang Jati, Gerbang Kaler. Oke. Terus Teteh ini kan posisinya pelaku sudah dengan kepolisian, sudah ditangkap. Tapi untuk melanjutkan prosedur hukum, Teteh harus melapor. Tadi Pak Wakapolres ngontak saya, minta bantuan dari Teteh untuk melapor. Kalau Teteh melapor, saya yang jadi guarantornya, jaminan untuk keamanan Teteh. Karena bagaimanapun kita harus punya sampel, harus punya contoh bahwasanya pelecehan sekecil apapun akan ditindaklanjuti secara serius gitu Teh. Nih ya, jadi update dari yang kemarin colak-colek di angkot. Walaupun dibilangnya katanya nggak kayak gitu, cowok, bayangin cowok, bapak-bapak berada di belakang perempuan, ya masa mau ngajarin megang bujur dengan alasan tidak sengaja karena mau naikin. Kalau mau naikin kan bisa diketok ya angkotnya atau apa gitu ya, kenapa dia harus tangannya berada di daerah situ dan 2 kali nyoleknya gitu. Terus diperparah dengan statement dari temennya, biarin aja atau biar enak, kan itu kurang ajar banget. Jadi apapun alasannya yang seperti itu tidak dibenarkan, makanya saya mau tindak lanjut lebih serius gitu. Dan alhamdulillah pihak kepolisian sudah ada laporan dari Pak Waka bahwasanya ini si oknum ini sudah didatangi
Terus ini datanya, kalau aku rasa ya, kalau aku boleh punya otoritas tertentu, orang-orang begini hilangkan saja haknya dari hak penerima bantuan sosial. Jadi orang-orang kayak gini mesti dibantu apa-apa lagi kalau memang terbukti melakukan kesalahan. Bismillah kita kawal kasusnya. Saya mengucapkan selamat sekali lagi untuk Wismi perdana yang di Garut ya. Itu yang antri dari jam berapa? Yang antri nyari apa? Ada gratisan gitu? Ada Bu. Ada promo? Oh, nggak apa-apa di sini aja. Ya pokoknya teman-teman yang ngantri, hapuntennya ieu mah abdi diulang jadi teu ngantri. Ulang sini. Ya. Selamat kepada Wismi, kepada ibu, bapak yang hari ini berbahagia. Semoga Wismi rame terus, tidak hanya pas tumbuhan, terus menyediakan tempat yang nyaman dan makanan yang enak untuk masyarakat Garut, khususnya para gengsi kalian. Murah nggak harganya, murah nggak? Nanti dicobain enak atau enggak di posting ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Aku belum pernah jajan Wismi. Aduh, cobain di mana? Kopi cobain. Nah, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. oh ini dari Jawa Timur. Ya, Udah jajan di Bandung. dan dia lengkap ya. Ya, Sampai gelato. iya sampai gelato, sampai kopinya pun kita ada. Dan kopi kita itu kalau karena saya penyuka kopi ya, itu bukannya kita mau sukses baru bergabung. Jadi saya bisa ngomong karena saya suka Enak, minum berarti. kopi enak. Aku nyobain atuh. Iya, kopi Bu. Ini lagi dibikinnya espresso. Aku ice americano. Oh, americano boleh. Lagi dibikinin americano tanpa gula ya Bu ya. Tanpa gula. Kopi mana? Kita kopinya kopi Manggarai. Kopi Manggarai kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kita hari ini lagi ada di, ini tuh masih soft opening apa udah? Udah grand opening. Grand openingnya Wismi yang ada di Jalan Pramuka ya, ini teh ya, Jalan Pramuka. Pokoknya perempatan seberangnya Super Indo, dekat stasiun kereta api, dan rame banget. Terus kita diundang sama ownernya langsung nih. Ini boleh di shoot atau ini Ibu Gelis kita, Bapak juga dari manajemen Wismi, ada dari Pak Camat, ada Bu Aul dari Disparwood, ada ibu kesayangan aku, Bu Lela. Kita tadi dikasih kesempatan untuk mencoba karena jujur aku belum pernah mencoba Wismi sebelumnya dan ini pertama kali. Ini honest review ya. Honest reviewnya dari merek lain yang pernah aku coba, ini nggak enak. Dulu pernah coba yang merek lain agak enak, kayak kebanyakan minyak, tapi ini enak, semuanya fresh, mie-nya lebih lembut. Terus berasa banget ya, ada rasanya. Dan tadi yang aku suka mie-nya yang ini, gorengannya juga enak-enak deh. Itu tuh apa yang isi udang ya, udang keju. Dan yang amazing adalah kopinya. Karena aku cuma minum americano atau kopi yang tanpa rasa. Ini teh untuk orang-orang pecinta americano, pahitnya dapat, rasa kopinya dapat, jadi nggak kayak minum air putih. Dengan harga berapa Ibu? 14.500 aja udah sekelas yang ada di mall-mall. Terus jadi kalau kalian suka ngopi bisa ke sini. Kalau nggak suka mie, ada sushi, ada nasi juga, ada rice bowl, terus ayam ini juga enak, dan yang lebih enak lagi tadi ini. Ada gelatonya, surprise ini, dan semuanya di bawah 20.000 ya Bu. Di bawah 15.000 bahkan. Di bawah 15.000. Jadi kalau misalnya ini buat family cocok ya. Mamahnya, bapaknya bisa makan nasi, anak-anaknya mau makan mie, mau makan sushi, adik-adiknya bisa makan es krim. Kalau ada remaja-remajanya bisa ngopi. Pokoknya enak banget di Wismi tempatnya. Tempatnya juga luas. Ini area bisa ngerokok nggak yang di atas? Nah, yang di bawah juga boleh. Ya walaupun ngerokok nggak boleh, tapi
Di sini proko friendly, areanya terbuka, terus enak bisa ngeliat. Kalau kereta datang juga bisa kelihatan. View-nya bagus. Kita doakan semoga openingnya lancar. Bukanya ini sampai malam, sampai jam 12. Tapi melihat ya. Tapi yang SD, SMP, SMA nggak boleh kesini di atas jam 9. Pokoknya di atas jam 9 minta temenin mamahnya, papahnya, atau kakaknya. Kalau nggak nanti Pak Camat menciduk. Nah, sampai jam 12 keren banget. Jadi saya doakan sukses, rame terus. Menambah lagi alternatif untuk pilihan makan di luar buat masyarakat Garut yang pastinya sangat-sangat ekonomis. Jadi jajan-jajan sesekali kesini mah nggak bikin kantong kering. Aman, mau traktiran apapun, mau arisan apalagi. Ya, pokoknya event-event besar, terutama yang ulang tahun nih, traktirannya di Wismi aja. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari bayi siapa? Ini anak siapa ini? Oh, oke. Ya, hatur nuhun. Mana Ibu Yulinya? Ini Ibu hatur nuhun pisahnya ya. Tinggal caranya. Kita mau beli kue. Jadi pengenan aku ada teh. Semoga lagi banyak pilihannya karena biasanya kalau sore-sore udah pada habis. Terus aku tuh emang dari zaman dia yang belum punya toko sampai sekarang selalu senang beli agate karena rasanya tuh mungkin kurang Sunda mah lekoh gitu ya kue. Ini apa sih? Oh, roti dingin. Itu kayak milkshake. Oh, lucu. Kue dong 1 loyang yang full. Ada bilang apa ya? Mbak, aku telepon. Mana si Bilal? Ada mana Bilal? Ada ini Milo. Ada blueberry. Tapi kakak nggak boleh kalau Milo, mending kita strawberry aja ya. Apa? Ibu. Apa? Ada rasa vanila. Itu tuh isinya cheese bang, enak loh dalamnya. Vanila. Atau mau coba ini roti dingin? Kamu mau roti dingin nggak kak? Aku mungkin vanila. Oh iya vanila. Yang cheese nggak mau? Ini isinya apa sih mbak? Cheese. Oh cheese. Dalamnya cheese. Jadi kamu nggak mau beli roti aja? Vanila. Ya udah nanti ibu beliin. Aku maunya kue tapi rasa vanila. Iya nanti dicari ya. Yuk. Kuenya Aku beli puding aja mbak. Ini puding buat anak-anak 3. yang besar bulat. Yang apa? Yang besar bulat kuenya. Iya. Sama roti dinginnya 1 aja baik. Oke. Daftarnya rasa vanila. Iya ya udah. Dadah. Sudah selesai giat hari ini, itulah sehari menjadi wakil bupati dari pagi apel sampai beberapa giat. Giat paling seru hari ini adalah tuh lost memory. Kita kan nanaon wae hari ini. Apel. Iya saking. DPRD, paripurna. Oh. Terus Oh, wawancara PDAM. paling seru sih ke Wismi. Iya, Itu effortless gitu ya. Ya udah pokoknya begitulah a day in my life. Kalau hari ini adalah hari ngantor, jadi tidak banyak kunjungan ke lapangan. Nanti lain waktu kita bikin lagi 1 hari bersama Ibu Wabub dalam versi lapangan. Hatur nuhun, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih.